Silakan Mari. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita akan memulai kajian tematik dengan tema penanggulangan banjir Sumatera Barat secara komprehensif, terstruktur dan terpadu dengan narasumber Insinyur Besar Hatmaya ya. Betul, Pak Eri. Tema yang disampaikan relevan dengan background beliau, yaitu beliau adalah lulusan teknik sipil dengan bidang studi keahlian yaitu teknik sumber daya air ya, atau water resource engineering ya. Jadi insya Allah ini kaitannya dengan banjir, dengan air yang sebenarnya ilmunya sederhana. Air itu akan mencari titik yang lebih rendah gitu ya, tetapi tanpa di manage dengan baik aspek teknisnya gitu ya, tentunya akan yang tadinya itu bisa memberikan manfaat yang banyak, tapi bisa juga memberikan ancaman atau bahkan membahayakan ya bagi kita semua, yang terbukti yang telah terjadi di Sumatera ya, di beberapa wilayah di Sumatera. Tadi disampaikan Ustadz, kita berduka dan kita berdoa semoga yang menjadi korban diberikan syahid gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, langsung saja Pak. Sedikit mungkin saya memperkenalkan diri ya, saya adalah junior dari narasumber dari Departemen Teknik Kimia ITB ya, 10 tahun di bawah beliau. Baik, Pak Besar, silakan disampaikan tematik pagi ini. Baik, terima kasih Pak Hernuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Rizal, Bu Nel, Pak Hernuk, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah banjir ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, karena kan katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Sudah kelihatan Pak Hernuk presentasi saya? Sudah. Terlihat. Ya, baik. Nama saya Besar Hatmaya. Saya lahir di Solo 5 Juni 60. Dan seperti disinggung tadi sama Pak Hernuk, saya alumni Institut Teknologi Bandung tahun 85, jurusan sipil, subbidang keahlian teknik sumber air atau Water Resource Engineering. Ini saya satu alma mater dengan Pak Hernuk dan juga dengan Pak Indro ya. Tapi memang beda jurusan. Dan keanggotaan profesional saya itu sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia PII, kemudian Persatuan Ahli Teknik Indonesia PATI, Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia HATHI, dan juga Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar KNIBB. Sertifikasi kompetensi saya sebagai ahli teknik bendungan besar utama dan juga ahli teknik bangunan gedung utama. Nah, ini pengalaman kerja saya. Pertama saya kerja di PT Nekon Cipta Jasa. Itu saya sebagai team leader atau irrigation engineer pada beberapa proyek irigasi. Kemudian tahun 88 sampai 93 saya bergabung dengan Nippon Kui, itu konsultan dari Jepang pada proyek irigasi Langkeme di Sulawesi Selatan. Selain sebagai co-team leader, saya berperan sebagai planning engineer, design engineer, dan terakhir sebagai construction engineer. Setelah proyek selesai, saya
eh, masuk ke PT Indukue Internasional. Ini adalah subsidiary company dari Nippon Kue. Dan ini seperti rumah kedua saya karena saya bekerja di sini tuh selama 27 tahun, Ustadz. Dan posisi saya sebagai Engineering Director merangkap sebagai Water Resource, Infrastructure, dan Hydropower Engineer. Setelah saya pensiun, ada teman saya yang mengajak untuk berpartisipasi dalam pengembangan PLTA raksasa di Kalimantan sebagai Senior Technical Advisor. Kemudian sekarang ini saya sebagai Infrastruktur Advisor untuk pengembangan kawasan industri hilirisasi batu bara. Nah, ini beberapa proyek yang pernah saya tangani dan menjadi kebanggaan saya ya. Yang pertama adalah proyek irigasi itu Waruturi Irrigation Project itu di Jawa Timur mengairi seluas sekitar 23.000 hektar. Kemudian Langkemo Irrigation Project di Sulawesi Selatan sekitar 6.000 hektar. Kemudian setelah saya masuk ke Nippon Kue Indukue, itu saya banyak menangani proyek-proyek hydropower dan industrial atau housing estate. Untuk hydropower itu ada beberapa proyek seperti Asahan, PLTA Asahan, kemudian juga beberapa eh, PLTM di seluruh Indonesia, dan terakhir itu adalah pengembangan PLTA raksasa di Kalimantan. Untuk industrial estate, mungkin kalau Bapak Ibu ke Kerawang itu di panjang jalan tol itu ada Kerawang International Industrial Estate, itu adalah salah satu dari karya saya. Kemudian juga di Gresik, eh, Java Integrated Industrial dan Port Estate. Kemudian industrial juga hilirisasi batu bara di Tanjung Enim. Demikian perkenalan saya. Saya mulai aja Pak Irnuk dengan presentasi saya. Ya, silakan Pak Besar. Nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu hadirin ada pertanyaan mungkin di chat dulu ya. Nanti sesi tanya jawabnya mungkin di akhir ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Besar. Baik Pak Irnuk, terima kasih. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, judul presentasi saya ini adalah penanggulangan banjir Sumatera Barat secara komprehensif, terstruktur, dan terpadu. Maksudnya komprehensif itu adalah menyeluruh, lengkap, luas, dan mencakup banyak hal, sehingga memberi pemahaman yang mendalam dan terperinci. Kemudian secara terstruktur artinya tersusun, teratur, dan memiliki organisasi yang jelas sehingga mudah dipahami, dan terpadu atau terintegrasi artinya menyatukan atau menggabungkan berbagai unsur atau bagian yang terpisah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, harmonis, dan saling terkait. Dan ini adalah salah satu foto ketika GMM itu kita berjalan-jalan di berbagai tempat yang indah di Sumatera Barat. Ini adalah Danau Maninjau yang sangat indah dan mempesona, namun sekarang lagi berduka. Nanti akan saya ungkap di akhir eh, presentasi apa yang menjadi masalah dari Danau Minanjau ini. Sebelumnya saya akan menyatakan disclaimer dulu seperti yang dipesan oleh Pak Ustadz Rizal, bahwa saya sengaja tidak menggunakan foto maupun video kejadian banjir yang banyak beredar di medsos itu untuk menghindari isu hak kepemilikan atau intellectual property right. Dan untuk itu, untuk gantinya saya membuat satu animasi atau ilustrasi secara mandiri.
ini hanya sebagai alat bantu untuk menjelaskan mekanisme kejadian secara konseptual berdasarkan pemberitaan dan kerangka keilmuan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai representasi faktual yang detail terhadap kondisi lapangan tertentu. Jadi mungkin kalau tadi nanti ada animasi yang tidak sesuai, mohon dimaklumi. Sebelum saya mulai, saya akan satu kalimat pembuka. Banjir itu bukan sekedar air, tetapi pesan. Banjir Sumatera Barat bukan hanya peristiwa hidrologi, tetapi peristiwa peradaban ketika alam berbicara dan manusia ditanya, apakah masih layak disebut khalifah? Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi tujuan dari sesi ini adalah yang pertama memahami akar masalah banjir Sumatera Barat secara menyeluruh, kemudian menunjukkan solusi teknis yang realistis dan mengajak kita berpikir lintas hulu, hilir, dan lintas sektor. Nah, ini pertanyaan mengapa Sumatera Barat rawan banjir bandang? Seperti yang Bapak-bapak Ibu ketahui bahwa Sumatera Barat itu didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan. Sebentar saya kasih. Ini adalah Bukit Barisan di mana ketinggiannya itu elevasi dari 1.000 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut, dan dataran rendahnya itu sangat dekat ya dengan pemukiman penduduk, sehingga jarak hulu ke hilir itu sangat pendek, sehingga sungai itu beraliran sangat cepat, sehingga puncak debit itu dari sungai akan meningkat dengan cepat. Nah, ini lebih detail. Seperti kita ketahui bahwa Bukit Barisan itu adalah pegunungan yang ekstrim di mana sangat terjal, ada yang sampai 35 sampai 45 derajat, dan kemudian air itu karena lerengnya sangat terjal, air tidak sempat meresap ke dalam air dan membawa tanah, lumpur, dan material kayu dengan sangat cepat. Sementara itu jarak hulu sama hilir itu pendek, sehingga debit air itu akan melonjak drastis dalam hitungan menit sampai jam. Dan ketika air ini mencapai hilir, alirannya sudah menjadi arus yang destruktif dengan daya rusak yang sangat tinggi atau biasa disebut dengan banjir bandang. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ini ada juga pengaruh tata guna lahan yang kita lihat di sini. Saya bandingkan antara hutan, di mana hutan itu dengan keteduhan yang kanopi yang lebar, kemudian hujan yang terserap ke air, airnya itu sangat dalam, sehingga koefisien limpasnya itu hanya 0,1 sampai 0,2 yang menjadi air di sungai. Sementara yang 80% itu disimpan di dalam akar-akar hutan untuk dikeluarkan secara sedikit-sedikit dan menjadi mata air di hilir. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebun sawit, itu tanahnya itu padat dan mungkin kanopinya juga kurang penuh, sehingga memang ada sih beberapa air yang meresap yang dibawa, dan yang melimpas itu sekitar 0,5 atau 0,6. Jadi meningkatlah kira-kira 3 kali dari hutan. Nah, apalagi kalau kemudian tanahnya itu gundul, maka aliran itu menjadi sangat cepat dengan
membawa material hasil erosi dan longsor sehingga koefisien limpasnya itu sekitar 0,7 sampai 0,8 sehingga hal ini akan menimbulkan dampak yang parah apalagi kemudian disertai dengan hujan yang ekstrim. Nah, kita sering ya orang bilang, oh banjir karena hujan ekstrim, hujan ekstrim. Sebetulnya apa sih yang dinamakan hujan ekstrim itu? Sebetulnya dalam hidrologi, istilah hujan ekstrim itu kejadian hujan dengan intensitas tinggi yang jarang terjadi. Namun, hal itu sudah ada dalam kajian hidrologi. Karena dalam hidrologi itu selalu dikaitkan dengan periode ulang atau return period. Misalkan hujan dengan periode ulang 100 tahun itu berarti peluang terjadinya itu 1% setiap tahun. Jadi, namun kapan terjadinya itu tidak bisa diprediksi, mungkin bisa tahun ini atau berulang kembali 2-3 tahun kemudian. Nah, ini sekedar ilustrasi bahwa dalam hidrologi itu ada periode ulang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 100 tahun. Bahkan dalam perhitungan kalau misalkan kita merencanakan dam raksasa yang eh, tidak boleh sampai jebol itu kita menggunakan probabilitas 1.000 tahun atau biasa disebut dengan PMF, Probable Maximum Flood. Nah, ini ilustrasi curah hujan yang kemarin terjadi itu sekitar 250 sampai 300 itu kemungkinan adalah eh, hujan dengan periode ulang 50 sampai 100 tahun. Jadi dari data yang ada itu hujan puncak kemarin itu tercatat 261 dan katanya ini adalah rekor tertinggi dalam 3 dekade terakhir dan beberapa titik bahkan lebih dari 300 mm per hari. Nah, dari data-data itu kita bisa menyimpulkan bahwa hujan yang terjadi itu adalah hujan dengan periode ulang 50 sampai 100 tahun. Dan ini sekedar ilustrasi mekanisme terjadinya banjir di sungai. Yang pertama hujan ekstrim yang di hulu sekitar 250 sampai 300 mungkin akibat dampak siklon tropis, angin lembah dan lain-lain. Kemudian karena air tanah jenuh, air permukaan jadi meningkat karena zona tangkapan air itu berbukit curam dan ini juga diperparah dengan degradasi hutan dan lereng yang curam yang menyebabkan terjadinya erosi dan longsor, jadi sedimen dan debris itu masuk ke sungai. Nah, pertanyaannya sekarang mengapa sering terjadi ekstrim gitu? Sebetulnya secara hidrologi seperti yang tadi saya katakan, hujan besar itu selalu ada sejak dulu. Karena data hujan jangka panjang menunjukkan itu. Yang berubah bukan hujannya saja, tetapi yang pertama karena kondisi das. Daerah aliran sungai itu hutan berkurang, lereng terbuka, tanah kehilangan serap, sungai dangkal dan menyempit. Sehingga akibatnya hujan yang dulu masih bisa ditahan, sekarang langsung menjadi banjir bandang. Yang kedua, juga karena ketidaksiapan infrastruktur. Jadi memang sungai atau saluran drainase itu didesain dengan periode yang 5 sampai 10 tahun.
Nah, kemudian juga drainasi kota yang tidak upgrade dan tidak ada flood control di daerah hulu. Nah, ini yang sangat krusial ya. Sehingga begitu datang hujan dengan periode ulang 25 sampai 50 tahun atau bahkan 100 tahun, jadi langsung gagal dan terjadi banjir. Jadi saya sekali lagi apakah salah hujan ekstrim ya dalam hidrologi? Hujan ekstrim itu sebetulnya kejadian statistik yang wajar. Meskipun misalnya periode yang 50 sampai 100 tahun yang membuat menjadi bencana karena kondisi das yang sudah melemah, hulu rusak, sungai menyempit dan bantaran terbangun. Jadi solusi banjir bandang bukan mengutuk hujan, tapi memulihkan sistem alam dan infrastruktur pengendali banjir. Ini makanya nanti saya akan fokus di sini bagaimana cara memulihkan sistem alam dan infrastruktur pengendali banjir. Kalau hujan ekstrim yang selalu kita salahkan, maka kita lupa bahwa yang gagal adalah cara kita menjaga alam. Nah, ini kerangka penanganan terpadu yang saya usulkan. Ini adalah strategi pengurangan risiko banjir bandang di Sumatera Barat. Ada 4 pilar, yaitu pilar pertama itu di hulu, itu kita kendalikan limpasan dan sedimen. Kemudian di tengah kita mereduksi energi aliran. Kemudian pilar ketiga itu di hilir, itu kita memproteksi pemukiman dan infrastruktur. Kemudian pilar keempat itu yang tidak kalah penting adalah early warning system dan manajemen risiko. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Jadi prinsip dasarnya itu banjir itu tidak bisa diselesaikan di hilir saja, tetapi harus terpadu hulu, tengah, dan hilir. Ini kerangka penanganan terpadu dari 4 pilar tadi. Di hulu kita dengan run off dan sedimen control, kemudian di tengah dengan reduksi energi aliran, kemudian di hilir ada proteksi pemukiman dengan berbagai cara. Nah, ini yang keempat, early warning system dan manajemen risiko. Nanti secara detail akan saya sampaikan setelah ini. Nah, ini pilar pertama itu pengendalian limpasan dan sedimen. Jadi tujuan utama dari pilar pertama ini adalah mengurangi aliran permukaan atau runoff, meningkatkan infiltrasi dan menahan sedimen sebelum turun ke hilir. Jadi strateginya yang pertama itu runoff kontrol dengan reforestasi, terasering, sumur resapan, dan juga contour drain. Kemudian dengan sedimen kontrol, sedimen trap, cek dam, sabodam, dan perlindungan lereng. Dan ketiga, land use control. Kita menetapkan zona kemiringan lereng, kemudian buffer sungai, dan pengendalian konversi hutan. Kemudian tidak kalah penting juga monitoring hulu. AWS Automatic Weather Station, CCTV, Water Level Sensor, drone mapping secara berkala. Ini masih kendali limpasan sedimen secara reforestasi. Jadi strategi untuk memperlambat air
menambah resapan dan mengurangi kecepatan aliran dengan cara vegetative cover atau reforestasi area gundul, penanaman pohon berakar yang dalam. Kemudian kita menetapkan buffer zone sepanjang bendungan dan lereng. Nah, dengan cara ini kita bisa mengurangi limpasan sampai 20-70%, meningkatkan infiltrasi dan menahan tanah dari erosi. Nah, ini sebagai gambaran aja, kalau yang sebelah kiri ini tanah yang gundul, kemudian kita tanam dengan tanaman keras yang akarnya itu sampai menunjam ke dalam, dan setelah beberapa tahun itu akan menjadi hutan kembali. Dan ini termasuk run of control juga adalah terasering. Ini sebetulnya pelajaran waktu kita masih SD ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena dulu untuk menahan erosi dan tanah longsor itu dengan terasering, terutama untuk lereng yang sangat terjal sampai 15 sampai 45, fungsinya menahan energi air, menahan sedimen, mengubah arah aliran dari vertikal menjadi horizontal. Ada beberapa jenis, yaitu teras kontur, teras guludan, dan teras bangku. Nah, ini ilustrasi untuk teras bangku, teras guludan, dan teras kontur. Jadi intinya itu adalah menambah resapan air, menahan erosi, dan mencegah limpasan air secara langsung. Kemudian pilar kedua itu di tengah, kita mereduksi energi aliran. Jadi tujuan spesifik dari eh, hal ini adalah mengendalikan gravel dan pasir, menurunkan gradien sungai, dan menstabilkan alur sungai sebelum memasuki permukiman. Jadi sungai itu kalau gradiennya sangat tajam, itu kecepatan airnya akan tinggi, sehingga untuk meredam itu kita gradiennya harus kita kurangi dengan beberapa cara, yaitu dengan cek dam. Ya, ini bisa bertingkat, tinggi cek dam kurang lebih 3 meter. eh, ada beberapa cek dam dalam sebuah sungai itu dengan jarak 50, 80 sampai 100 meter, itu tergantung nanti kondisi di sungai. Dan materialnya itu bisa dengan beton atau bronjong batu. Jadi selain itu ada juga yang namanya sedimen basin atau kolam-kolam eh, penampung sementara, itu yang ditempatkan di bagian sungai yang melebar. Kemudian kapasitas tampung itu harus direncanakan 2 sampai 3 tahun atau mungkin 5 tahun gitu, dan dilengkapi akses alat berat karena bangunan ini itu harus kita rawat, Pak. Secara berkala kita keruk pasir dan gravel yang tertampung di situ, dan itu selain juga untuk penanggulangan banjir, juga bisa dimanfaatkan untuk bahan material ya. Ini masih di eh, pilar kedua tengah, itu cek dam, itu bangunan pengendali aliran dan sedimen, skalanya biasanya kecil sampai menengah.
yang dibangun melintang alir sungai kecil atau saluran di daerah hulu. Fungsinya seperti yang tadi saya sampaikan itu pertama mengurangi kecepatan aliran, menahan sedimen halus sampai menengah, mengurangi erosi dasar sungai, dan menurunkan energi aliran sebelum masuk ke hilir. Sehingga dengan demikian melindungi desa dari aluran lumpur dan kayu. Jadi karakteristiknya itu ukurannya relatif kecil, kemudian bisa dari pasangan batu, bronjong, atau beton sederhana. Tingginya itu sekitar 1 sampai 5 meter dan dibangun bertingkat dalam satu alir. Ini cuma eh, sebagai ilustrasi, sebagai cek dam yang melintang di sungai. Ini juga lokasi itu biasanya di hulu das atau saliran alami dan area konservasi tanah dan air. Seperti tadi, komponen strukturnya itu ada tubuh bendung, pelimpah, kolam sedimentasi di hulu, apron, dan kolam olah ilir cut off wall. Nah, catatan penting itu tinggi dari cek dam itu biasanya 2 sampai 5 meter dan antara cek dam disesuaikan agar gradien sungai itu stabil dan wajib disertai maintenance plan pengurasan sedimen. Jadi banyak kejadian bahwa kita membangun cek dam tapi setelah beberapa banjir 2 3 tahun akhirnya penuh, tidak ada pengurasan sedimen atau eh, nah itu akhirnya fungsi dari cek dam itu akan hilang. Jadi ini sangat sangat penting sekali ini dengan pemeliharaan dengan cara pengurasan sedimen itu. Ini cek dam itu tidak selalu kecil, biasanya ada juga yang besar. Ini sebagai ilustrasi aja. Nah, kemudian bagaimana kalau di atas itu ada vulkanik ya, ada hutan di mana material yang datang itu batu-batu besar sebesar anak sapi, kemudian juga kerikil kayu. Jadi untuk itu kita membangun sabodam. Ini contoh dari aslinya itu dari Jepang sebagai pengendali pasir sedimen. Jadi sabodam itu pengendali sedimen dan debris yang berskala besar, khususnya untuk flow, lahar, atau banjir bandang. Jadi fungsi utamanya menahan material besar, batu, boulder, kerikil, kayu, dan mengendalikan debris flow dan banjir bandang sehingga melindungi permukiman, jembatan, dan infrastruktur di hilir. Karakteristiknya adalah ukurannya sangat besar dan kuat, dan struktur beton bertulang masif tingginya bisa lebih dari 10 meter. Nah, ini yang mau saya tekankan bahwa sabodam itu harus dirancang dengan perhitungan hidrolik, struktur, dan geoteknik yang sangat ketat. Karena apa? Karena yang akan ditahan adalah benturan dari batu-batu gunung, batu gelundung yang sebesar anak sapi lah itu. Nah, saya kemarin melihat berita ada sabodam yang jebol. Nah, itu sangat disayangkan kemungkinan bahwa perencanaan strukturnya itu kurang kuat gitu. Ini contoh-contoh sabodamnya. Ini juga contoh sabodam. Jadi ada tiga
tiga tipe, yaitu sabodam yang close, artinya masif, tidak ada lubang-lubang, itu menahan hampir semua sedimen. Kemudian slit sabodam itu meloloskan sedimen kecil, dan ada yang pakai screen itu menahan kayu dan batu besar. Dan sistemnya itu berlapis. Primary sabo yang di hulu itu boulder, kemudian di tengah ada secondary sabo yang menahan gravel, dan tersier sabo yang di downstream menahan pasir-pasir. Dan lokasinya itu biasanya di sungai yang berhulu gunung atau daerah vulkanik dan das dengan potensi longsor dan debris flow. Nah, hal ini sudah banyak sih yang dipakai di lereng Merapi, Semeru, dan juga di Jepang sendiri, atau das yang rawan banjir bandang. Nah, sebetulnya apa sih beda cek dam dan sabodam? Sebetulnya sama, sama-sama untuk pengendali sedimen. Hanya kalau cek dam itu bahaya erosi dan sedimen sungai yang bukan vulkanik ya. Kalau sabodam itu lahar, debris vulkanik, batu-batu besar gitu. Dan lingkungannya atau lokasinya itu kalau cek dam itu di sungai pegunungan biasa, sedangkan kalau sabodam itu di lereng dan kaki gunung api. Strukturnya itu lebih kecil kalau cek dam dan sederhana, dan sabodam itu lebih besar dan kokoh. Yang seperti saya bilang tadi bahwa sabodam itu memerlukan perhitungan hidrolik, struktur, dan geoteknik yang sangat ketat. Kemudian ini di hilir. Jadi yang di hilir itu proteksi pemukiman dan infrastruktur. Jadi tujuannya itu melindungi pemukiman dan infrastruktur dan menghindari pendangkalan sungai di kota. Ada beberapa cara. Yang pertama, floodplain expansion atau bantaran sungai. Jadi ruang sungai itu dilebarkan, kemudian penataan sempadan sungai. Sebetulnya untuk sempadan sungai ini yang banyak yang tidak diperhatikan masyarakat ya. Sudah diatur dalam PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, bahwa dari bibir sungai sampai beberapa meter itu eh, menjadi sempadan sungai atau daerah milik sungai, tergantung dari besar kecilnya sungai. Dan juga status sungai bisa sampai 5 meter, 10 meter sampai 100 meter. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya yang kita sering lihat, bahwa di sempadan sungai itu banyak bangunan-bangunan, terutama rumah, dan bahkan ada juga rumah-rumah yang mewah gitu, Pak. Eh, ya ini kemungkinan developernya yang gimana, eh, mungkin perlu koordinasi ya dengan PU, karena mereka pun juga mendapat izin ya, izin untuk membangun rumah di situ. Kemudian yang kedua, retarding basin. Ini sebenarnya hampir mirip. Kalau tadi hanya bantaran sungai yang diperlebar, kalau ini retention pond itu semacam kolam yang menahan debit puncak. Artinya pada saat banjir itu air itu ditahan dulu di retention pond, baru setelah pada saat banjir sudah lewat, dikeluarkan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kapasitas sungai di hilir. Yang ketiga,
River training dan revetment itu kayak penguatan perlindungan tebing di kawasan padat, proteksi jembatan dan jalan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau di hilir itu adalah melindungi kawasan pemukiman dan infrastruktur. Ini contoh tadi penggunaan bantaran bantaran sungai ya. Jadi sungai dilebarkan, ini hanya sekedar contoh aja. Kemudian juga ada bantaran-bantaran sungai yang dipakai untuk menampung banjir sementara. Jadi perluasan dataran banjir itu fungsi utamanya itu menurunkan tinggi muka air banjir, kemudian mengurangi kecepatan dan energi aliran karena dengan luas palung sungai yang lebih lebar itu pasti kecepatannya akan turun dan dengan demikian menurunkan resiko jebol tanggul dan erosi tebing, mengurangi banjir di kawasan hilir sehingga meningkatkan ketahanan kota terhadap banjir ekstrim. Dan ini sangat efektif untuk banjir dengan debit besar dan durasi panjang. Jadi prinsip kerjanya itu saat debit normal, air tetap mengalir di palung sungai. Kemudian saat debit meningkat, air itu meluap ke floodplain yang telah disiapkan, sehingga volume air itu tersebar ke area yang lebih luas, dan energi aliran menurun secara alami. Kemudian setelah banjir, air kembali ke sungai atau meresap ke tanah. Jadi prinsipnya bahwa banjir itu tidak dicegah tapi dikendalikan agar tidak merusak. Ini hanya sekedar eh, ilustrasi saja, expansion floodplain. Ini juga mungkin bisa juga berfungsi sebagai retention pond. Nah, implementasi dari floodplain expansion itu seperti tadi ya, pelebaran penampang sungai, relokasi tanggul existing, jadi tanggulnya kita mundurin, dan pengosongan bangunan di sempadan sungai. Dan ini perlu koordinasi beberapa pihak, kemudian restorasi lahan basah. Jadi implementasi ini bisa permanen dan terkendali. Diaktifkan hanya saat banjir besar. Ini contoh contoh konteksnya itu mungkin perlu di Sungai Batang Anai atau sebelum masuk kawasan Kota Padang. Sehingga jadi floodplain expansion itu sebenarnya sangat efektif menurunkan tinggi banjir, pendekatan alami dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada struktur beton, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem, dan fleksibel menghadapi perubahan iklim. Ini ya bayangan saya aja sebelum sungai itu masuk kota Padang, itu ada perluasan bantaran sungai, ada retention pond gitu. Dan ini pada saat eh, musim kemarau itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, sawah-sawah atau yang lain, dan hanya berfungsi kalau hujan, air ditampung sementara di sini, dan kalau banjir sudah lewat itu dikeluarkan secara sedikit-sedikit. Dan tantangannya itu untuk floodplain expansion ini, yang pertama itu membutuhkan lahan yang luas. Kemudian potensi konflik tata ruang dan sosial.
dan perlu relokasi atau pembatasan pemanfaatan lahan dan tentunya butuh koordinasi lintas sektor. Sehingga karena itu floodplain itu harus direncanakan secara partisipasif. Dan untuk floodplain ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus terintegrasi dengan penanganan banjir di hulu maupun di tengah, yaitu retarding basin, sabodam atau check dam, river training revetment, tanggul sungai, dan vegetasi cover di hulu. Nah, prinsipnya itu hulu dikendalikan, sungai diberi ruang, dan kota dilindungi. Pendekatan semacam ini itu di luar negeri itu juga sudah banyak diimplementasikan. Seperti di Belanda itu ada program Room for the River. Kalau di Jepang, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya itu ada Integrated Flood Management. Kalau di Uni Eropa Amerika itu ada Nature Based Solution (NBS). Dan ini eh, ternyata sudah terbukti lebih adaptif dan tahan terhadap banjir ekstrim akibat perubahan iklim. Sehingga kesimpulannya adalah floodplain expansion ini strategi cerdas dan berkelanjutan dalam pengendalian banjir, terutama untuk das besar dan kawasan perkotaan yang rentan. Dengan memberi ruang bagi sungai, kita menurunkan resiko bencana, menjaga fungsi ekologis, dan membangun ketahanan jangka panjang. Dan nah sekarang ini retarding basin itu kolam penahan banjir ya. Itu hampir mirip dengan floodplain expansion tadi. Hanya ini semacam waduk, tapi bukan ada berbeda. Kalau waduk itu kan menyimpan air secara permanen, sedangkan retarding basin itu hanya aktif saat banjir dan kembali kosong atau airnya dangkal setelah banjir surut. Sehingga fungsi utama dari retarding basin ini mengurangi debit banjir puncak, karena kan banjirnya ditampung sementara ya, menunda waktu tiba banjir, mengurangi tinggi muka air banjir di hilir, dan melindungi kawasan permukiman kota dan infrastruktur penting karena dia menurunkan energi aliran sebelum masuk ke sungai utama. Ini sekedar ilustrasi retarding basin atau retention pond itu pada saat musim kering itu air langsung ke sungai. Tapi kalau pada hujan itu ditampung dulu dalam area penampungan. Setelah hujan berlalu dikeluarkan secara sedikit-sedikit sesuai dengan kapasitas sungai di hilirnya. Jadi prinsip kerjanya itu saat hujan normal air mengalir ke sungai. Kalau hujan ekstrim itu dialihkan masuk ke retarding basin dan debit itu dikontrol melalui outlet, spillway atau orifice. Dan setelah banjir surut itu dialirkan kembali secara perlahan. Sehingga dengan mekanisme itu banjir tidak dihilangkan tapi dikendalikan agar tidak merusak. Dan secara umum komponen struktur dari retarding basin ini ada inlet, ada area tampungan, outlet, ada emergency spillway, dan tanggul. Pada daerah tertentu juga dapat dilengkapi dengan zona sedimentasi atau tutupan vegetatif dan juga akses road.
Nah, ini lokasi idealnya itu eh, di daerah dataran banjir alami tadi. Floodplain itu juga bisa dipakai untuk eh, retarding basin atau retention pond ya. Kemudian di hulu atau tengah das sebelum masuk kawasan padat. Tapi juga diperlukan ketersediaan lahan yang luas dan lebih bagus lagi dekat dengan pertemuan sungai. Contoh konteks yang mungkin perlu ya di hulu Kota Padang atau Sungai Batang Anai atau Lubuk Minturun itu saya pikir perlu dibuat semacam ini. Ya, ini sekedar ilustrasi. Saya bayangkan itu di Padang Pariaman, sehingga air itu sebelum masuk ke daerah perkotaan itu ditampung dulu dalam satu kawasan retention pond. Jadi kelebihan dari retarding basin ini dia sangat efektif menurunkan debit banjir, tapi strukturnya itu relatif sederhana. Biasa biayanya juga lebih rendah dibandingkan dengan waduk besar dan bisa dikombinasikan dengan ruang terbuka hijau dan fleksibel untuk beberapa skala das. Namun ada tantangannya yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas, tapi kurang efektif juga kalau berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan sistem lain dan perlu pengelolaan sedimen dan vegetasi. Jadi memang harus dikombinasikan atau terpadu dengan sabodam atau cekdam, river training, tanggul banjir, floodplain restoration, dan reforestation. Prinsipnya adalah hulu dikendalikan, tengah ditahan, dan hilir dilindungi. Jadi kesimpulannya, retarding basin itu bukan sekedar kolam air, tetapi elemen kunci dalam pengelolaan banjir modern. Nah, river training itu rangkaian upaya teknik untuk mengendalikan arah, lebar, dan kedalaman sungai ya, agar aliran tetap stabil, aman, dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Tujuannya supaya sungai itu tetap pada jalurnya, terutama saat debit banjir. Seperti yang kita ketahui bahwa di hilir, kadang-kadang sungai itu berkelok-kelok atau meander gitu. Dan itu sungai itu hidup, kadang-kadang dia bisa berpindah. Nah, itu untuk mengendalikan arah dan itu tuh harus dipakai satu bangunan revetment ya, pelindung tebing sungai. Itu juga untuk eh, mencegah erosi, longsoran tebing dan penggerusan kaki tebing akibat aliran sungai. Jadi intinya bahwa revetment atau river training itu mengendalikan arah dan stabilitas alir sungai, mencegah erosi dan longsor tebing, melindungi pemukiman dan infrastruktur, menjaga kapasitas penampang sungai, mengurangi sedimen lokal, dan mengendalikan gerusan pada tikungan. Pendekatan ini sangat penting di sungai dengan tikungan tajam, debit fluktuatif, atau tekanan pembangunan di sepanjang sungai. Jadi prinsip kerjanya itu mengarahkan aliran ke tengah sungai, mengurangi kecepatan aliran tebing, menstabilkan geometri sungai, dan menyeimbangkan proses erosi dan sedimentasi. Jadi jenis-jenis struktur
untuk river training itu groin atau spur dike, guide bank, training wall. Kemudian untuk revetment itu riprap, bronjong, beton revetment, dan bioengineering revetment. Ini kombinasi vegetasi dan struktur ringan yang ramah lingkungan. Ini contoh river training pada tikungan itu kita kasih perkuatan apakah memakai bronjong atau riprap batu atau bisa juga perkerasan dengan beton. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa lokasi river training dan revetment itu di tikungan kawasan perkotaan, sekitar jembatan dan bangunan air atau sungai dengan erosi aktif dan area dekat dengan pemukiman. Dan contoh konteksnya saya pikir Kota Padang, Batanganai, Padang Pariaman, dan Lubuk Minturun itu perlu di, eh, dicek dan keperluan terhadap river training dan revetment ini. Karena kelebihan dari cara ini itu adalah efektif melindungi tebing sungai, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan dapat dirancang sesuai kondisi lokal, serta fleksibel untuk berbagai tipe sungai. Sehingga keterbatasannya itu perlu pemeliharaan berkala dan harus dirancang berbasis morfologi sungai. Karena itu river training tidak boleh parsial, tapi harus terintegrasi skala das. Ini contoh-contoh river training dan revetment seperti tadi, ada stone riverbed, gabion, dan river training dan revetment ini juga tidak bisa berdiri sendiri, dia harus integrasi dengan sistem pengandalan banjir yang lain, seperti sabodam, cekdam, retarding basin, floodplain expansion, flood river yang terbatas, dan vegetasi cover. Prinsipnya integrasi ini alur distabilkan, debit dikendalikan, dan ruang banjir disiapkan. Jadi ini sesuai dengan pola pendekatan modern ya, yang menekankan pada nature-based solution, bioengineering, dan adaptive river management. Jadi tujuannya bukan sekedar memperkeras sungai, tapi menjaga keseimbangan alami sungai. Ini river training dan revetment itu komponen kunci sebenarnya dalam pengelolaan sungai modern, terutama wilayah rawan banjir dan erosi yang tepat. Nah, memang diperlukan desain yang tepat sehingga sungai dapat aman, stabil, fungsional, dan berkelanjutan. Nah, ini Besar, kita coba ya. besar. Punten ya. Ya, silakan Pak. Sebelum studi kasus ini biar lebih interaktif, sudah ada 3 pertanyaan, kita jeda Boleh? 3 pertanyaan dulu ya, Bapak ya. Ya. Saya Mungkin stop dulu bagusnya apa? Mas Heri, dihabisin dulu Mas Heri, bagusnya. Oh baik, baik. Biar aja dulu. Habis Ya dulu. oke, Oh ya. langsung aja tinggal dikit lagi berarti ya. Ya, ya. Iya, Studi tinggal kasus dikit lagi Pak, sampaikan. studi kasus ini. Baik, makasih. Ya. Jadi yang pertama batangannya di Padang Pariaman. Kebetulan saya juga sempat eh, ke sana waktu itu. Jadi batangannya itu berhulu di pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Samudra India. Karakter dasnya itu pendek, curam, dan curah hujan tinggi, sehingga sungai ini memiliki respon banjir yang cepat atau flashy. Dalam beberapa kejadian hujan ekstrim, Batang Anai berulang kali menimbulkan banjir besar di wilayah hilir, khususnya Lubuk Alung, Batang Anai, Katapi, hingga kawasan Bandara Internasional Minangkabau.
Jadi ini secara umum ya mekanisme batang aneh dengan bottleneck ini yang saya pelajari mungkin dari beberapa informasi dan peta-peta, meskipun sebetulnya harusnya saya melihat langsung kondisi sebelum dan sesudah kejadian baru bisa menentukan apa yang terjadi pada batang aneh. Tapi nggak apa-apa lah ini sekedar ilustrasi. Yang pertama itu karena hujan tinggi atau periode ulang 50 sampai 100 tahun yang biasa disebut hujan ekstrim, kemudian debitnya besar dari das yang berbukit curam. Nah, seperti yang tadi, banjir membawa kayu, batu, lumpur dari hulu sungai dan dari hulu sungai Batangane. Nah, kemudian saya lihat di jalur Batang Ane itu ada penyempitan atau bottleneck dua bukit itu, sehingga aliran itu tertahan di situ, tersumbat material di bottleneck, kemudian air meluap dengan tekanan air yang sangat tinggi. Kemudian karena aliran eh, sangat tinggi, lama-lama terjadi penggerusan dan bottleneck-nya itu ya semacam jebol gitu ya. Sehingga air itu seperti langsung dicurahkan ke daerah hilir. Jadi kejadiannya itu mirip dengan skenario pecah bendungan. Tapi ini walau alam saya hanya memprediksi dari apa peta-peta dan melihat video-video yang banyak di medsos. Jadi yang saya duga sementara ini kejadian di Batang Aneh itu hujannya tinggi di Hulu Bukit Barisan ini sudah hampir pasti ya. Kemudian debitnya besar dan sedimen bergerak cepat, aliran masuk ke zona bottleneck yang sempit, terjadi backwater effect dan kenaikan muka air, kemudian air melompat ke dataran rendah Padang Pariaman. Dampaknya meliputi genangan luas di permukaan pemukiman dan sawah, kerusakan jalan jembatan, dan gangguan aktivitas ekonomi dan transportasi. Ini saya usulkan untuk penambangan batang aneh yang itu berbasis das terpadu, yaitu di hulu dan bottleneck itu dibuat sabodam atau cek dam berantai, reper training, kemudian di hilir dibuat floodplain expansion seperti ilustrasi sebelumnya, retarding basing dan lever. Jadi prinsipnya hulu dikendalikan, zona kritis distabilkan, dan hilir diberi ruang. Maka debit puncak dan tinggi muka air banjir diturunkan signifikan. Sehingga bisa membangun sistem pengendalian banjir yang lebih aman, adaptif, dan berkelanjutan. Nah ini artinya bahwa sistem flood control ini akan terus berkelanjutan, tapi dengan syarat juga ada pemeliharaan yang rutin terhadap bangunan-bangunan pengendali banjir tersebut. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi dari banjir di Padang Pariaman. Dan ini adalah ilustrasi yang tadi adanya hulu das yang tajam, hujan deras, kemudian membawa sedimen, kemudian ada bottleneck antara dua bukit dan sehingga membanjiri daerah downstream. Ini hanya ilustrasi aja sebelum mitigasi. Kemudian setelah mitigasi ada sabodam, retarding basin, flood level. Insya Allah semoga tidak akan terjadi banjir lagi. Yang kedua, kasus banjir di Lubuk Minturun.
Jadi Lubuk Minturun itu berada di kawasan peralihan antara wilayah perbukitan Bukit Barisan dan kawasan perkotaan Kota Padang. Sungai-sungai di wilayah ini tuh memiliki kemiringan hulu yang curam dan respon banjir yang cepat. Sehingga pada saat hujan lebat dan ekstrim, Lubuk Minturun itu berulang kali mengalami banjir bandang dan aliran deras yang langsung berdampak pada permukiman dan infrastruktur kota. Masalah utamanya itu debit besar dari hulu permukiman dan terjadi penyempitan dan perubahan penampang sungai. Artinya penampang sungainya itu tidak cukup untuk menampung debit yang besar dari hulu perbukitan. Kemudian juga ada akumulasi sedimen dan material debris dan terbatasnya ruang sungai akibat perkembangan permukiman. Jadi mekanisme itu yang saya perkirakan ya, hujan ekstrim di hulu, debit meningkat cepat, kapasitas alur terbatas, muka air naik cepat, dan aliran meluap ke kawasan pemukiman. Dan di Lubuk Minturun itu yang saya lihat dari video-video yang di-share di teman-teman GMM, itu sifatnya tuh cepat, berenergi tinggi, dan berdurasi relatif singkat. Ini dari video-video itu saya bayangkan seperti ini. Sehingga dampak dari banjir itu tuh kerusakan rumah, fasilitas umum, jalan lingkungan, gangguan aktivitas sosial dan ekonomi, dan risiko keselamatan masyarakat yang tinggi. Jadi karakter banjir bandang di wilayah Lubuk Minturun ini tuh rentan terhadap kejadian mendadak tanpa waktu respon yang panjang. Sehingga penanganan banjir di Lubuk Minturun itu juga harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ya di hulu itu sapu dam, cek dam, dan pengendali erosi. Kemudian di sungai, river training, revetment, dan normalisasi selektif. Kemudian di hilir itu perlu retarding basing atau retention pond dan floodplain yang terbatas. Dan prinsipnya itu mengurangi energi aliran, menunda debit banjir, dan melindungi kawasan permukiman. Sehingga dengan pendekatan ini risiko banjir bandang dapat ditekan dan ketahanan Kota Padang terhadap hujan ekstrim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini jadi kalau saya lihat mungkin ada beda ya antara banjir di Batang Anai sama di Lubuk Minturun. Kalau di Batang Anai itu ya sama-sama hujan deras ya, hujan deras, hujan ekstrim periode ulang 50 sampai 100 tahun, kemudian membawa debris, material sedimen dan kayu, tetapi di Batang Anai itu ada bottleneck yang kemudian tergerus dan jebol sehingga ada pelepasan mendadak. Sedangkan kalau di Lubuk Minturun itu karena ada penyempitan penampang sungai sehingga debit itu dipaksa masuk ke penampang kecil sehingga dia naik kecepatannya menjadi tinggi dan energi melonjak drastis. Nah ini Lubuk Minturun sebelum penanganan dan ini saya bayangkan kalau setelah penanganan kan kelihatan lebih indah. Ada beberapa cek dam, ada floodplain expansion, ada tanggul-tanggul sungai. Nah, sekarang kita ke Danau Singkarak. Nah, Danau Singkarak ini merupakan tampungan alami dan alirannya itu
dikendalikan bangunan outlet dan sistem PLTA. Ternyata di sana itu ada bangunan outlet dan ada PLTA Singkara. Saya baru tahu dulu tuh, saya saya pikir pelepasan yang lepas saja, tapi ternyata ada sistem outlet dan PLTA. Sehingga pada kondisi hujan ekstrim itu peningkatan muka air danau itu memerlukan pengaturan debit keluar yang apabila melebihi kapasitas Sungai Ombilin dapat menyebabkan backwater dan banjir di hilir. Jadi permasalahan utama itu kenaikan air Danau Singkara ada hujan ekstrim. Kemudian kapasitas Sungai Ombilin yang terbatas dan ini ada pengaruh juga pengaturan debit untuk PLTA dengan bangunan pengatur dan adanya sedimentasi dan penyempitan alir sungai. Jadi mekanismenya hujan ekstrim, muka air dan naik, debit danau keluar meningkat, kapasitas sungai tidak mencukupi, terjadi backwater effect dan luapan dan genangan. Dan sepertinya banjir ini bersifat luapan luas dan berdurasi relatif lama. Ini ilustrasi Danau Singkara. Di sini ada PLTA, ada bangunan outlet. Nah, sehingga dengan adanya PLTA ini, saya kira Danau Singkara itu dipertahankan muka airnya. Ada minimum yang harus dipertahankan, ada maksimum yang harus dipertahankan karena itu untuk keperluan operasi PLTA Singkara. Jadi pada saat air banjir datang, jadi meskipun Danau Singkara ini sangat luas dan tebal, ini fungsinya tidak seperti retention pond atau floodplain tadi ya. Karena dia sebenarnya waduk yang menampung air untuk keperluan PLTA. Jadi tampungannya itu hanya minimum maksimum itu dan ketika air dibuang secara maksimum kemudian masuk ke Sungai Ombilin. Sungai Ombilin sendiri juga sudah terbebani dengan eh, debit air yang dari bukit-bukit sepanjang Sungai Ombilin itu sehingga kapasitasnya tidak melebihi kapasitas debit yang masuk itu melebihi kapasitas sungai sehingga terjadi banjir. Kira-kira gitu. Nah, yang saya ke depannya memang harus eh, dilakukan studi untuk operasional PLTA itu dalam kaitannya dengan banjir. Dampaknya genangan luas di pembangunan pertanian dan gangguan transportasi, kerusakan infrastruktur, potensi konflik antara kepentingan energi, lingkungan, dan masyarakat. Dan sistem ini terhubung sehingga dampak banjir itu berskala regional atau bukan lokal lagi. Jadi penanganan terpadu dan kesimpulannya penanganan harus berbasis sistem danau sungai terpadu. Danau Singkara ini harus ada manajemen muka air adaptif dan terkait dengan operasi PLTA yang berbasis banjir ekstrim. Kalau misalkan sudah diketahui ini terkait dengan early warning system ya. Kalau sudah diperkirakan ada banjir datang, itu air di dalam Danau Singkara itu bisa dikurangi muka airnya dengan dibuang secara perlahan-lahan, eh, di mana tidak melebihi kapasitas Sungai Embilin.
Tetapi dengan demikian PLTA-nya itu produksinya akan berkurang. Itu sehingga memang harus dipertimbangkan secara benar-benar itu operasi PLTA yang berbasis banjir ekstrim. Prinsipnya itu mengendalikan tampungan, menstabilkan alur, dan menyeimbangkan kepentingan multi pihak. Pendekatan ini meningkatkan ketahanan banjir sekaligus menjaga fungsi energi dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini kira-kira hanya untuk ilustrasi. Hujan ekstrim, muka air danau naik, debit keluaran meningkat, dan banjir di downstream Sungai Ombilin. Seperti ini. Nah, di Danau Singkara ini itu ada fenomena yang unik ya, yaitu jernihnya air danau Singkara pasca banjir. Ini pertama kali itu di-upload di grup GMN oleh Bu Yuni ya, Bu ya, waktu itu. Saya pikir waktu itu, wah mana mungkin itu, karena untuk menjadi air yang jernih itu kan das di upstream itu harus terjaga. Tapi ternyata setelah saya pelajari, itu memang ada kemungkinan fenomena ini terjadi ya. Jadi karena banjir akibat hujan ekstrim itu menghasilkan debit dan energi aliran yang sangat tinggi, sedimen halus, bahan organik, nutrien, serta alga itu tersapu keluar dari danau dan sungai. Itu namanya flushing effect. Dan setelah banjir surut, sedimen kasar mengendap sehingga kandungan partikel tersuspensi menurun drastis. Akibatnya air danau dan sungai tampak jernih, menyerupai sungai pegunungan di negara yang beriklim sedang. Kemudian, tetapi kondisi ini bersifat sementara ya, sehingga hingga proses biologis dan suplai nutrien kembali normal. Jadi kira-kira hujan ekstrim ini skematiknya itu hujan ekstrim, banjir besar, flushing effect, sedimen dan nutrien, dan air danau menjadi jernih kembali, menjadi jernih sementara. Nah, lain di Singkara, lain pula yang terjadi di Danau Maninjau. Jadi setelah fenomena banjir itu terjadi kematian ikan secara massal. Dan ini sebenarnya merupakan fenomena limnologis yang umum. Dan kematian mendadak ikan-ikan di Danau Minanjo ini eh, terjadi dalam dua fase, yaitu fase cepat dan fase lambat. Yang pertama, fase cepat. Ini yang sudah terjadi dan banyak di-upload di medsos. Itu karena pembalikan massa air atau upwelling. Pada kondisi cuaca ekstrim, hujan lebat, banjir, angin kencang, dan perubahan suhu, terjadi pembalikan lapisan air danau. Jadi air yang di bawah itu naik ke atas. Padahal air yang di bawah itu miskin oksigen dan kaya racun seperti H2S dan amonia yang naik ke permukaan. Akibatnya kadar oksigen terlalu turun drastis dan dalam waktu singkat sehingga ikan mati mendadak dalam hitungan jam hingga 1 hari. Dan ini kematian itu kemarin menurut berita itu sampai 75 ton. Sangat besar dan sangat menyedihkan. Kemudian fase kedua itu fase lambat. Ini baru perkiraan yang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Setelah fase awal, nutrien itu nutrien tinggi nitrogen dan fosfor yang terangkat dari dasar
Danau itu memicu ledakan pertumbuhan alga atau disebut alga bloom. Dan saat alga mati dan terurai, proses dekomposisi mengkonsumsi oksigen dalam jumlah besar, menyebabkan oksigen defisit berkepanjangan. Dan ini berlangsung lebih lambat dalam hitungan minggu, hari hingga minggu, dan menyebabkan kematian ikan susulan. Nah, ini ilustrasi aja ikan-ikan yang mati mendadak. Dan ikan yang mati ini tidak bisa dikonsumsi karena dia beracun, karena matinya karena keracunan. Nah, jadi fenomena kematian ikan di Danau Maninjo itu bukan satu kejadian tunggal, melainkan kombinasi kejutan fisik cepat membalikan air dan proses biologi lambat blooming alga yang diperparah oleh beban nutrien tinggi dan aktivitas manusia yang termasuk keramba jaring apung. Ini ilustrasinya. Nah, jadi kalau saya simpulkan, Danau Singkarak dan Danau Maninjo itu merespon yang berbeda terhadap pasca banjir atau cuaca ekstrim. Kalau respon awal terhadap banjir atau cuaca ekstrim itu Danau Singkarak itu air danau menjadi lebih jernih. Tapi Danau Maninjo terjadi kematian ikan mendadak. Mekanisme utamanya kalau Danau Singkarak itu natural lake dan river flushing, dan Danau Maninjo itu pembalikan massa air. Proses fisik dominan itu sedimen halus, nutrien, dan alga tersapu keluar di Danau Singkarak. Tapi kalau di Danau Maninjo justru air dasar anoksid plus gas beracun naik ke permukaan. Oksigen terlalu justru di Danau Singkarak itu meningkat atau membaik kalau eh, di Danau Maninjo itu turun drastis atau disebut DO-nya collapse. Fase lanjutan itu ekosistem akan pulih dan air kembali normal di Danau Singkarak, sedangkan di Danau Maninjo itu terjadi blooming alga dan kematian ikan susulan. Kedalaman dan karakter danau itu lebih dangkal dan berarus keluar Danau Singkarak. Kemudian Danau Maninjo itu dalam dan terstratifikasi kuat karena dia adalah danau meninjau. Dampak visual, Danau Singkarak itu jernih, sedangkan di Maninjo itu air keruh karena bangkai ikan. Sifat kejadian sementara dan alami, sedangkan di Danau Maninjo itu berulang jika nutrien tinggi. Jadi ini pesan kuncinya itu jernih itu bukan stabil permanen ya, sementara di Danau Singkarak, dan matinya ikan di Danau Maninjo itu bukan satu kejadian tunggal. Kesimpulannya, Singkarak dan Maninjo merespon cuaca ekstrim secara berbeda. Singkarak mengalami flushing sehingga air sempat jernih, sementara Maninjo mengalami pembalikan air yang menurunkan oksigen dan mematikan ikan. Nah, kemudian ada, ya ini pilar keempat, non-structural measures itu early warning system dan manajemen resiko. Jadi kalau non-struktural ini, pilar keempat ini fokusnya pada perlindungan jiwa dan pengurangan dampak, bukan pengendalian fisik air. Jadi kita harus akui bahwa banjir tidak selalu dapat dicegah, tetapi resikonya dapat dikurangi. Dan ini menguatkan dan melengkapi pilar 1 sampai 3 tadi. Pesan kuncinya bangunan mengendalikan air, sedangkan sistem non-struktural melindungi manusia.
Jadi rantai sistem peringatan dini itu yang pertama monitoring dengan AWS atau Automatic Weather Station, curah hujan dan lain sebagainya. Kemudian sensor muka air sungai, turbidity dan CCTV. Kemudian ada analisa dan ambang batas, threshold siaga, kapan siaga, waspada, dan awas, dan kemudian respon das dan prediksi banjir cepat. Nah, ini eh, ada satu software ya. Jadi das itu dipetakan pakai sistem GIS, kemudian atau ArcGIS, kemudian digabung dengan data-data itu, kemudian masuk satu aplikasi atau software yang macam-macam, apakah HEC-RAS atau Flood Early Warning System, sehingga banjir itu bisa disimulasi berapa tingginya dan kapan datangnya, dan itu harus langsung diinformasikan melalui sirine, WA atau SMS blast atau papan informasi digital, dan ini adalah koordinasi BPBD dengan Nagari. Jadi early warning system itu hanya efektif jika seluruh rantai itu berjalan, bukan sekedar pasang alat. Saya kurang tahu apakah di Sumatera Barat sudah ada sistem early warning system ini dan manajemen risiko, tapi selayaknya sih memang sudah harus ada. Dan ini sekedar ilustrasi monitoring AWS, tinggi muka air, dan sensor hulu. Dan ini tuh monitoring ya, sebaiknya eh, real time dari data-data dari lapangan itu langsung dikirim dengan sistem SCADA ke pusat kendali banjir, apakah di BPBD atau di PU Pengairan. Itu kemudian ada analisis dan ambang batas tadi, permodelan das. Jadi dasnya itu dimodelkan, kemudian artinya ada satu software tertentu untuk perhitungan banjir. Jadi ketahuan nanti banjir itu akan sampai mana, jam berapa gitu, sehingga itu langsung diinformasikan ke masyarakat dan ada respon cepat jika memang diperlukan ada banjir, evakuasi dini dan keamanan. Nah, sekarang kalau manajemen risiko banjir itu mengurangi risiko yang berbasis sistem. Yang perlu kita lakukan adalah identifikasi risiko. Kita buat peta kawasan rawan banjir, kemudian dibuat zonasi risiko di mana daerah tinggi, sedang, atau rendah, dan pengurangan risiko itu tata ruang yang diperbaiki lagi, pembatasan bangunan di sempadan, dan relokasi terbatas di zona yang sangat rawan. Ya, ini mau nggak mau, jika ada pemukiman yang berada di zona sangat rawan itu harus direlokasi. Dan kesiapsiagaan, jadi rencana kontingensi atau emergency action plan itu mencakup jalur dan tempat evakuasi, kemudian peralatan-peralatan yang diperlukan termasuk alat transportasi dan edukasi. Kadang-kadang perlu dilakukan pelatihan terhadap masyarakat jika terjadi banjir, harus bagaimana titik kumpulnya, dan nanti eh, tempat evakuasi atau pengungsian. Jadi fokusnya mengurangi kerentanan, bukan hanya bahaya.
Jadi peran strategis dari pilar keempat ini, data early warning system itu sebagai dasar untuk respon darurat. Kemudian peta resiko itu dasar tata ruang dan prioritas perlindungan. Kemudian kesiapsiagaan mengurangi dampak kegagalan struktur. Jadi kesimpulannya pilar 4 itu sebenarnya murah, cepat, dan adaptif. Sangat krusial untuk banjir bandang dan banjir cepat. Wajib berjalan bersama dengan pilar struktural. Jadi banjir mungkin datang, tapi korban dan kepanikan bisa dicegah dengan early warning system dan manajemen risiko banjir. Nah, ini sekedar ilustrasi. Manajemen risiko banjir itu mengidentifikasi risiko, peta kawasan rawan, penilaian bahaya dan kerentanan, menentukan zonasi risiko tinggi, sedang, rendah, dan pengurangan risiko dengan penataan ruang berbasis risiko, pembatasan bangunan, dan relokasi terbatas. Kemudian setelah itu ada rencana kesiapsiagaan, emergency action plan, jalur-jalur dan tempat evakuasi, dan edukasi dan pelatihan masyarakat. Kira-kira begitu Pak Ustadz dan Pak Hernuk. Sebagai penutup, izinkan saya berdoa. Ya Allah, ajari kami membaca peringatan bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kebijaksanaan. Amin. Amin ya Allah. Baik. Waktu saya kembalikan ke Pak Hernuk. Baik, Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Besar. Iya, Pak.